Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titis Dwi Pratika dengan rekan saya Ina Aziza Septian dari Prodi Statistika UII. Pada video tutorial praktikum analisis regresi terapan kali ini, kami akan menjelaskan bagian analisis regresi sederhana dengan uji asumsinya. Pada video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menganalisis regresi sederhana dengan menggunakan R yang akan disampaikan oleh Ina Aziza Septian. Langsung saja kita masuk ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai tutorial praktikum materi analisis regresi linear. Nah, pada praktikum kali ini terdapat 5 capaian pembelajaran yang dapat dilihat pada gambar seperti berikut ini. Kemudian akan langsung dilanjutkan ke landasan teori. Analisis regresi adalah metode yang umum digunakan untuk memperoleh fungsi prediksi untuk memprediksi nilai-nilai variabel respon Y menggunakan variabel prediktor X1, X2, sampai Xk. Graybill 1994. Mengapa disebut analisis regresi linear? Karena grafik yang menunjukkan hubungan variabel respon Y dan variabel prediktor X membentuk garis lurus. Dalam analisis regresi linear, hanya ada satu variabel respon Y yang dipengaruhi oleh variabel-variabel prediktor X. Jika hanya terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh, maka disebut analisis regresi linear sederhana. Sedangkan, jika variabel prediktor yang berpengaruh lebih dari satu, maka disebut analisis regresi linear berganda. Selanjutnya, ada beberapa tahapan untuk melakukan analisis regresi. Yang pertama, menguji hubungan atau korelasi antar variabel respon dan prediktor. Yang kedua, mengestimasi parameter dalam model regresi menggunakan metode OLS atau metode kuadrat terkecil. Yang ketiga, menguji signifikansi masing-masing parameter. Yang keempat, jika ada parameter yang tidak signifikan atau ada asumsi yang tidak terpenuhi, maka analisis dilakukan kembali mulai dari tahap 1. Dan yang terakhir adalah interpretasi dari model yang diperoleh. Selanjutnya, kita akan masuk ke analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana terdiri dari satu variabel respon dan satu variabel prediktor. Analisis ini digunakan untuk seberapa besar pengaruh perubahan variabel prediktor terhadap variabel respon. Nah, untuk model regresinya sendiri yaitu YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus epsilon I. Dengan beta 0 dan beta 1 merupakan parameter regresi, epsilon I merupakan faktor acak atau error. Nah, persamaan regresinya sendiri yaitu YI topi sama dengan beta 0 plus beta 1 X1. Dengan beta 0-nya itu merupakan intercept, beta 1-nya itu merupakan kemiringan. Nah, pada analisis regresi linear sederhana itu memiliki beberapa asumsi model linear, yaitu yang pertama, bentuk hubungannya linear. Yang kedua, sisaan adalah peubah acak yang bebas terhadap nilai X. Yang ketiga, sisaan merupakan peubah acak yang menyebar normal dengan rataan 0 dan ragam yang konstan. Dan yang terakhir merupakan sisaan yang tidak berkorelasi satu sama lain. Setelah itu, kita akan langsung masuk ke studi kasus. Nah, alat dan bahannya untuk analisis regresi sederhana ini merupakan laptop atau komputer yang terinstal R dan RStudio. Sedangkan bahan yang digunakan adalah data biaya produksi dan volume penjualan pada tabel 2.1 atau data yang digunakan untuk praktikum sebelumnya. Nah, ini nanti untuk menjawab pertanyaan apakah biaya produksi yang dikeluarkan oleh toko mempengaruhi volume penjualan yang dihasilkan. Berikut ini merupakan data yang akan digunakan untuk praktikum kali ini. Terdapat variabel promosi dan volume penjualan.
Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai prosedur kerja analisis linier sederhana menggunakan software R. Untuk menginput data yang telah ada, digunakan sintaks seperti berikut ini. Kemudian, pilih data yang akan digunakan. Setelah itu, kita panggil datanya. Nah, di sini kita punya variabel biaya promosi dan juga volume penjualan. Untuk mengambil salah satu variabel, digunakan perintah dolar seperti ini ya. Dan biaya promosi akan diberi nama X, sedangkan volume penjualan diberi nama Y. Kita run sintaknya. Sebelum membuat plot data dari variabel biaya promosi dan volume penjualan, terlebih dahulu kita membuat model dari variabel biaya promosi dan volume penjualan menggunakan perintah seperti berikut ini. Kemudian, membuat plot data dari model yang diperoleh menggunakan perintah plot dalam kurung model data sama dengan data. Akan muncul plot seperti gambar berikut ini. Setelah itu, dilakukan analisis regresi linier sederhana dari variabel biaya promosi dan volume penjualan menggunakan perintah seperti berikut ini. Kita run sintaknya. Dan untuk melihat ringkasan dari output regresi menggunakan perintah summary. Output berikut ini akan digunakan untuk uji T atau uji parsial. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen atau X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y. Nah, hipotesis uji T itu H0 sama dengan beta 0 sama dengan 0 atau model tidak signifikan. Sedangkan H1-nya itu beta 0 tidak sama dengan 0 atau model signifikan. Di sini kita mendapatkan p-value dari X itu sebesar 0,000815 yang artinya itu dia tolak H0 karena nilainya kurang dari alfa, sehingga kesimpulannya adalah X1 berpengaruh nyata terhadap variabel respon Y. Kemudian di sini juga terdapat multiple R-square atau koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur proporsi keragaman Y yang mampu dijelaskan oleh X dalam model. Koefisien determinasi atau R kuadrat menunjukkan kebaikan model. Semakin besar nilai R kuadratnya, semakin baik modelnya. Nah, nilai R kuadrat ini berada antara 0% sampai 100%. Pada output berikut, nilai R square-nya kan 0,7722. Artinya, sebesar 77,22% keragaman Y mampu dijelaskan oleh X dalam model, sedangkan sisanya, yaitu sebesar 22,78%, dijelaskan oleh peubah lain di luar model. Selanjutnya, akan dilakukan uji ANOVA menggunakan sintak ANOVA dalam kurung regresi. Kita run sintaknya dan akan muncul seperti berikut ini. Nah, output ini akan digunakan untuk uji F atau uji overall. Uji F sendiri digunakan untuk menguji kelayakan model dan menguji parameter regresi secara keseluruhan. Dan untuk hipotesisnya sendiri, H0-nya itu beta 0 sama dengan 0 atau model tidak layak. Nah, H1-nya itu beta 0 tidak sama dengan 0 atau model layak. Di sini didapatkan nilai p-value-nya sebesar 0,0008148 yang artinya
itu tolak H0 karena kurang dari alfa, dan kesimpulannya adalah model ini layak. Kemudian kembali lagi ke atas, di sini kan terdapat estimate. Estimate berikut ini itu digunakan untuk mendapatkan persamaan regresi. Jadi dari estimate ini didapatkan persamaan regresi Y topinya itu sebesar 39.780 plus 1634x1. Kemudian untuk melakukan prediksi, jika diketahui data untuk biaya promosinya sebesar 12.500, 13.800, dan 145.200, maka ini kita run dulu sintaknya ya. Nah, akan muncul output seperti berikut ini. Jika biaya promosinya sebesar 12.500, maka prediksi dari volume penjualannya itu sebesar 60.197,12 dan seterusnya. Jika digambarkan plot dari data dan garis regresi, diperoleh dengan perintah sebagai berikut. Perintah SEQ ini digunakan untuk membangkitkan data dari 10.000 sampai 20.000 dan jaraknya sebesar 200. Kemudian untuk membentuk garis regresi, maka akan diberikan data variabel biaya promosi tertentu dan dilakukan prediksi untuk volume penjualan dari data tersebut. Setelah itu, kita akan membuat plotnya. Nah, akan muncul gambar seperti ini, yang titik-titik pada gambar ini itu menunjukkan hubungan antara biaya promosi dan volume penjualan. Sedangkan garis biru ini menunjukkan garis regresi dari model yang dihasilkan. Bagaimana teman-teman dengan penjelasan mengenai analisis regresi linear sederhananya? Insya Allah lancar ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana melakukan pengujian asumsi dari model yang kita dapatkan yang akan ada di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.